Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di semester kedua. Ada beberapa bab atau kompetensi dasar yang masih kita pelajari. Pada semester ini ada dua kompetensi dasar yang harus kita selesaikan, yaitu 3.7 mengenai kebijakan Orde Baru, dan pada 3.8 mengenai reformasi dan kebijakan-kebijakan terkait teknologi, ekonomi, serta politik. Baiklah, para siswa, modul yang sudah saya sampaikan pada LMSC Digdaya kemarin tentunya sudah kalian baca, dan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan penjelasan mengenai modul yang telah saya sampaikan pada minggu yang kemarin, yaitu mengenai kebijakan Orde Baru, di mana ada beberapa upaya dari pemerintahan Orde Baru di dalam melanggengkan kekuasaannya. Saya beri judul sebagai kebijakan menuju status quo. Jadi status quo itu adalah sebuah keadaan yang dipertahankan, berusaha untuk dipertahankan oleh rejim yang berkuasa agar kelanggengan dan stabilitas dari pemerintahan itu berjalan secara konstan dan terus-menerus, tidak diganggu oleh hegemoni kekuatan dari lain. Berdasarkan atas modul yang telah saya sampaikan, beberapa kebijakan terkait upaya Orde Baru di dalam mempertahankan status quo. Yang pertama adalah dui fungsi ABRI. Jadi kita tahu bahwa ABRI yang sekarang kita kenal dengan Tentara Nasional Indonesia, sebelumnya namanya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu merupakan sebuah alat atau kelengkapan negara, tentu berfungsi sebagai alat pertahanan. Jadi melihat dari embrionya, ABRI itu diawali dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Kemudian berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, diubah menjadi ABRI, kemudian diubah lagi menjadi TNI. Jadi fungsi dari tentara itu adalah alat negara untuk mempertahankan atau melindungi negara dari ancaman kekuatan asing atau kekuatan luar. Sedangkan yang dimaksud dengan dui fungsi ABRI adalah dua fungsi angkatan bersenjata sebagai alat pertahanan nasional dan alat pemerintahan sipil. Jadi menurut keputusan Sidang Umum MPR ditetapkan bahwa dui fungsi ABRI itu memberikan keleluasaan kepada ABRI selaku perangkat militer di Indonesia untuk ditambahi tugas baru selain sebagai penjaga keamanan serta ketertiban dan kekuasaan negara, itu diberikan tugas di dalam posisinya di bidang pemerintahan. Jadi konsep ini pertama kali muncul pada tahun 1958, di mana ABRI diberikan peluang secara terbatas di dalam pemerintahan sipil. Jadi konsep ini mengalami sebuah perubahan di mana jabatan-jabatan strategis di pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga legislatif itu bisa diisi oleh kalangan ABRI. Jadi konsep di fungsi ABRI ini merupakan sebuah kekuatan signifikan di dalam persaturan politik Indonesia, karena kita ketahui bahwa ABRI itu jumlahnya di dalam kalau sekarang ya kisarannya di angka 4 juta ya, di angka 4 juta personil.
seluruh Indonesia. Belum lagi keluarganya. Jadi kalau di jumlah itu mungkin bisa mencapai puluhan juta termasuk keluarganya. Dengan konsep dui fungsi ABRI ini memberikan keleluasaan ABRI untuk bisa terjun langsung di dalam pemerintahan dan tentunya dimanfaatkan oleh penguasa untuk alat untuk melanggengkan kekuasaan. Kita tahu bahwa Soeharto itu notabene adalah jenderal dari TNI, di mana pada masa tahun 66 diberikan mandat oleh Insinyur Soekarno, yaitu Super Semar, sebagai pemegang mandat tertinggi di dalam pemulihan keamanan pasca gerakan 30 September. Dui fungsi ABRI ini memiliki dampak yang negatif, diantaranya adalah penerapan pendekatan keamanan di dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Jadi cenderung represif gitu. Jadi karena ABRI itu memiliki sebuah alat untuk menekan, dalam hal ini adalah militer dari persenjataan, di dalam melaksanakan kebijakannya dia cenderung menggunakan konsep-konsep militer dan represif dengan penuh tekanan, sehingga memungkinkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya asasi di kalangan masyarakat. Ya, contohnya adalah kasus-kasus yang terjadi seperti kasus di Kedung Ombok, kasus di Talangsari, Lampung, yang melibatkan kekuatan-kekuatan militer untuk mengkebiri pendapat-pendapat dari rakyat. Kemudian yang kedua ini adalah dominasi Golkar. Jadi Golkar itu diisi oleh aparat-aparat sipil yang dibiayai oleh negara, di mana negara mewajibkan aparat sipil atau sekarang adalah ASN, aparat sipil negara, itu diwajibkan untuk memilih dan mencoblos Golkar, sehingga ini menjadi alat yang sangat seksi untuk dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk meraih massa yang cukup banyak, di mana ada campur aduk kepentingan, di mana APBN yang digunakan untuk membayar PNS tetapi dimanfaatkan juga untuk melanggengkan kekuasaannya. Di sisi lain, partai-partai kompetitor seperti P3 serta Partai Demokrasi Indonesia, belum ada Perjuangan zaman dulu, itu tergantung pembiayaannya tergantung dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka cenderung tidak mampu untuk menyuarakan aspirasi rakyat secara objektif. Karena apa? Karena ada ketergantungan dari partai-partai tersebut dalam hal pembiayaan partai. Kemudian di dalam penerapan pelaksanaan Pancasila secara masif, Orde Baru mengadakan penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana setiap orang itu wajib memiliki sertifikat P4, dan di situ muncul doktrinasi-doktrinasi terkait Pancasila, dan tidak ada ideologi, termasuk agama sekalipun tidak boleh masuk ke dalam ranah pemerintahan. Jadi satu ideologi yang wajib dianut, yaitu Pancasila. Sehingga muncul perdebatan-perdebatan di kalangan organisasi-organisasi massa keagamaan seperti halnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, di mana diwajibkan untuk memasukkan ideologi Pancasila di dalam struktur organisasi agama gitu. Kemudian muncul korporatisasi negara. Jadi yang dimaksud dengan korporatisasi negara itu adalah menjadikan negara itu seperti halnya perusahaan, di mana
muncul privatisasi fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Jadi apa itu guna untuk menciptakan stabilitas, mereka mulai mengatur gerak dari lawan-lawan politik serta aparatur negara agar mereka patuh dan tentu tidak boleh berbeda dari penguasa. Kemudian sentralisasi kekuasaan itu didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5/74 dan Undang-Undang Nomor 5/79 tentang pemerintahan daerah yang memperkuat kedudukan pemerintahan. Jadi Orde Baru itu sifatnya sentralistik, beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu sifatnya desentralisasi, di mana apa itu bupati-bupati serta gubernur itu seperti halnya raja-raja kecil yang memiliki pemerintahan untuk mengangkat, untuk memberhentikan, untuk mengatur anggaran. Jadi memiliki keleluasaan kalau sekarang. Kalau zaman dulu tidak, wajib diatur secara sentralistik oleh pemerintahan pusat dan gubernur serta bupati wajib untuk manut. Jadi sendiko dawuh saja gitu ya. Jadi di bidang ekonomi serta politik semuanya diatur secara terpusat. Kemudian untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, Orde Baru menggalang bantuan luar negeri yang di dalam wadah IGGI. IGGI itu adalah Intergovernmental Group for Indonesian, yaitu sebuah lembaga untuk mengusahakan pinjaman kepada Indonesia. Isinya adalah negara-negara yang mau meminjamkan uangnya kepada Indonesia. Ya, sampai dibentuk sebuah grup namanya adalah IGGI. Ya, jadi dari lembaga-lembaga itu kita mendapatkan bantuan kredit, termasuk di dalamnya adalah apa itu World Bank dan International Monetary Fund atau IMF. Zamannya Gus Dur itu IMF diputus gitu aja. Kemudian hal-hal itu kemudian membawa dampak yang cukup signifikan, di antaranya adalah mengenai dampak menguatnya peran negara pada masa Orde Baru dengan dominasi negara yang mengatur sendi-sendi politik maupun pemerintahan serta ekonomi menyebabkan negara itu yang diatur oleh segelintir orang itu menyebabkan menjadi super powernya orang tersebut. Dalam hari ini adalah keluarga cendana atau orang yang dekat dengan partai Golkar. Ya, membawa dampak memiliki pemerintahan yang otoriter ya, karena dia memiliki superpower, memiliki sebuah kekuatan yang tidak tersentuh. Ya, sehingga bawahan tidak bisa untuk mengatakan tidak dan wajib mengatakan iya. Kemudian presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam mengatur jalannya pemerintahan. Karena kekuasaan yang besar ini justru sangat sulit untuk dikontrol oleh lembaga legislatif, di mana kita tahu di dalam konsep pemerintahannya Montesquieu bahwa sejatinya sebuah pemerintahan yang sehat harus terdiri dari eksekutif, legislatif, serta yudikatif, di mana ketiganya itu harus memainkan sebuah peran yang seimbang. Di saat pemerintahan Orde Baru itu menciptakan sebuah organisasi yang namanya Golkar, dan Golkar di bawah satu komando, yaitu Soeharto, dan Golkar itu wajib untuk manut atau sejalan dengan Soeharto, maka menyebabkan eksekutif dalam hal ini adalah presiden hampir tidak terkontrol.
Jadi apa yang direncanakan oleh pihak eksekutif tidak ada kontrol dari pihak legislatif. Itu terbukti bahwa Soeharto itu menjadi presiden sebanyak lewat sidang umum MPR itu terpilih secara aklamasi sebanyak 5 kali berturut-turut sejak tahun 71. Secara aklamasi kenapa? Karena Golkar itu menjelma menjadi kekuatan legislatif yang begitu dominan, sehingga Golkar yang merupakan representasi Orde Baru itu wajib untuk mendukung siapa yang menjadi pemimpin, dalam hal ini adalah Soeharto. Kemudian Golkar menjadi mesin politik Orde Baru yang dapat diandalkan. Dia menjadikan sosok aparatur sipil negara sebagai boneka-boneka di mana seakan-akan dia harus patuh karena dibiayai oleh negara. Padahal seharusnya ini adalah dua hal yang berbeda antara negara dengan partai. Pemerintahan yang sentralistis ini menjadi tidak sehat gitu. Kemudian dalam bidang ekonomi tentu siapa yang dekat dengan pemerintahan dia akan mendapatkan proyek, mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Maka memunculkan KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh segelintir golongan. Ya, walaupun sekarang itu menjadi masif, gitu. Jadi korupsi itu menjadi masif, menjadi rata. Kalau dulu itu hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat yang berhubungan dengan pemerintahan Orde Baru. Namun harta yang ditumpuk itu begitu besar, dan orang-orang yang dekat dengan Orde Baru itu diberikan keuntungan secara ekonomi yang kemudian munculnya nepotisme, yaitu sebuah kebijakan yang didasarkan atas kedekatan secara personal, dan itu menimbulkan sebuah persaingan yang tidak sehat. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Jadi keluarga cendana begitu dominan bisnis serta kekayaannya yang begitu banyak sekali karena proyek-proyek negara itu banyak di-handle oleh mereka. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu tidak dibarengi dengan terbukanya akses serta distribusi yang merata. Jadi sumber-sumber ekonomi itu terpusat kepada Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan adanya ketimpangan dengan non-Jawa karena mereka pembangunannya cenderung sentralistik. Gitu. Kemudian muncul konglomerasi di mana kebijakan perekonomian ditempuh oleh Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi pada sektor usaha tertentu. Jadi konglomerasi itu orangnya disebut sebagai konglomerat yang biasanya memiliki bisnis-bisnis yang besar gitu. Itu sebagian dari berbagai penjelasan mengenai terkait kebijakan untuk mempertahankan status quo Orde Baru. Kita akan sambung pada pertemuan mendatang. Saya kira kita cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.